Perbedaan Nabi dan Rasul. Satu, perbedaan Nabi dan Rasul menurut pengertian. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba yang berarti berita. Ini berarti Nabi adalah seorang yang menerima dan memberi kabar atau berita. Nabi diberi kabar atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ia bertanya, siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-An'am ayat 3. Nabi juga memberi kabar dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan wahyunya kepada kaum tertentu atau seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hijr ayat 49. Adapun Rasul berasal dari kata irsal yang berarti mengarahkan. Maksudnya para Rasul diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya, maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 44. 2. Perbedaan Nabi dan Rasul menurut jumlah. Dari beberapa hadis disebutkan bahwa jumlah Nabi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Rasul. Jumlah Nabi adalah sebanyak 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul sebanyak 315 orang. Salah satunya keterangan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar bertanya, wahai Rasulullah, siapa Nabi pertama? Rasulullah menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah beliau Adam, seorang Nabi? Rasulullah menjawab, benar, ia seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah para rasul? Rasulullah menjawab, 300 sekian belas. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.586, Al-Hakim 2652, Al-Baihaqi nomor 18.166. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.342. Didhaifkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah 2/140. Namun menurut sebagian ulama, tidak ada hadis sahih sama sekali mengenai jumlah para nabi dan rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini pendapat yang disebutkan Imam Ahmad, Muhammad bin Nasr, dan ulama lainnya. Mereka menjelaskan bahwa tidak diketahui berapa jumlah kitab dan berapa jumlah rasul. Dan hadis Abu Dzar dalam hal ini tidak sahih menurut mereka. Majmu' al-Fatawa 7409. Sedangkan jumlah 25 nabi yang diketahui oleh kebanyakan orang awam saat ini, itu adalah nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan bukan jumlah seluruh nabi. Karena
tidak semua nama nabi disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang lebih luar biasanya adalah bahwa seluruh nabi dan rasul yang banyak tersebut semuanya mendakwahkan tauhid. Dan tauhid adalah inti dari dakwah yang dilakukan oleh nabi dan rasul ini. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Aku. Maka sembahlah Aku olehmu sekalian." Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. 3. Perbedaan nabi dan rasul menurut tujuan. Perbedaan nabi dan rasul lainnya adalah tujuan diutusnya. Nabi adalah seorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum tertentu. Dan rasul adalah seorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat yang baru. 4. Perbedaan nabi dan rasul dari kitabnya. Terkait dengan tujuan diutusnya masing-masing nabi dan rasul adalah adanya kitab yang berisi ajaran pokok yang harus disampaikan kepada umat tertentu atau seluruh umat manusia. Mengacu pada hal tujuan diutusnya nabi yang hanya mengokohkan syariat yang dibawa oleh pendahulunya, maka seorang nabi tidak memiliki kitab tertentu. Berbeda dengan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan syariat baru kepada suatu kaum atau seluruh umat manusia, maka seorang rasul dibekali dengan sebuah kitab sebagai pegangannya. Sehubungan dengan hal ini, Allah SWT berfirman, "Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara yang orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." Quran Surat Al-Maidah ayat 44. 5. Perbedaan nabi dan rasul berdasarkan status. Perbedaan nabi dan rasul selanjutnya adalah dilihat dari statusnya. Jadi setiap rasul adalah nabi, namun tidak semua nabi adalah rasul. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan, semua rasul adalah nabi, namun tidak semua nabi adalah rasul. Majmu' Fatwa 10/209. Di antara para rasul ini ada yang bergelar ulul azmi, yakni gelar bagi para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Nabi dan rasul yang masuk dalam kategori ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.